perakarannya sudah kelihatan di sini semua, batangnya kelihatan sudah lebih besar, daunnya lebih besar, dan ini insya Allah sudah siap untuk dipindah tanaman ke lahan. Dengan adanya sistem berpolibag seperti ini dan kami melakukan pengiriman barang ke beberapa kecamatan, mereka mengakui bahwa barang ini lah yang ditunggu untuk solusi di masa kemarau tapi masih banyak hujan. Salah satu seperti keunggulannya di situ. Kelemahannya kita harus membuang plastiknya, tetapi juga kita ngapunten supaya tidak menimbulkan limbah di sawah kita. Harapannya plastik harus segera dikumpulkan supaya tidak menimbulkan limbah di area pertanian kita. Selamat datang di panggung penyuluhan Siniar Penyuluh Pertanian Kebumen. Sahabat tani, saya sekarang sedang berada di kelompok tani Ngudi Rukun, Desa Kebakalan, Kecamatan Karanggayam, Kabupaten Kebumen. Di samping saya Bapak Suratno Nurdin, seorang ketua kelompok Ngudi Rukun. Monggo Bapak Nurdin untuk menyapa sahabat tani di rumah. Terima kasih Pak Sugeng Haryadi. Terima kasih buat teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam tani bagi teman-teman petani se-Indonesia dimanapun Anda berada. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita masih bisa beraktivitas menjalankan kegiatan kita di bidang dunia pertanian. Keseharian kita adalah seorang petani. Pada kesempatan hari kali ini, perkenalkan, tadi sudah perkenalan ya. Nama saya itu Pak Suratno Nurdin dari Desa Kebakalan. Kami adalah ketua kelompok tani Ngudi Rukun, dan pada kesempatan hari ini atau kali ini memperkenalkan budidaya yang kami lakukan. Kami adalah menjalankan budidaya, salah satunya budidaya pembibitan tembakau yang sistem berpolibag. Untuk budidaya berpolibag tembakau ini awalnya itu dari mana Pak? Iya. Ide pertamanya itu dari siapa, ataupun Pak Nurdin pernah melakukan pelatihan? Terima kasih Pak Sugeng. Sekitar 5 tahunan yang lalu itu saya dikirim oleh Dinas Pertanian Kabupaten Kebumen untuk ikut magang di Kabupaten Temanggung. Dan di sana kami melakukan pelatihan budidaya tembakau dan lebih spesifiknya di pembibitan. Nah, di sana kami melakukan pelatihan dengan teman-teman, dan setelah pulang dari sana alhamdulillah bisa kami kembangkan, dan alhamdulillah sampai hari ini setelah 5 tahun kegiatan itu dijalankan, kami bisa menjalankan kegiatan ini. Dan juga terima kasih kepada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen yang telah memberikan dukungan kepada kelompok tani kami Ngudi Rukun dan pada kami pribadi yang telah memberikan pelatihan, mengirim kami untuk pelatihan sehingga kami bisa mengembangkan budidaya tanaman sistem berpolibag. Luar biasa ini sahabat tani. Dulu di Kecamatan Karanggayam ini belum ada yang menggunakan pembibitan dengan polybag, dan 5 tahun sampai sekarang ini sudah mulai melakukan pembibitan dengan polybag. Dan ini adalah hasil dari pelatihan di Temanggung. Pak Nurdin ini pernah dikirim ke Temanggung untuk magang, dan hasilnya adalah bisa dilihat sekarang. Ini saya sedang berada di tempat pembibitan tembakau. Ini di belakang saya ini sudah hampir berapa ribu ini Pak? Ini kapasitas di angka 40 ribuan untuk satu greenhouse-nya. 40 ribu, padahal ini ada sekitar 4 kandang. Ada 4, jadi 4 bisa greenhouse. Dibayangkan ini dari kelompok tani Ngudi Rukun sudah melakukan budidaya ini. Dan untuk dari dinas ini dukungannya memang untuk demplot itu diwajibkan menggunakan bibit yang berpolibag. Iya. Ini saya memang agak heran ini. Kalau yang pembibitan menggunakan polybag itu biasanya kan cabai, terong, tomat, dan lain-lain. Ini kok tembakau? Padahal bijinya ini kan sangat kecil. Kok bisa? Ini prosesnya seperti apa? Dari persemaian sampai dengan, kalau bisa sampai pindah tanam ke lahan. Ya, terima kasih Pak Sugeng. Memang ini adalah salah satu di Kabupaten Kebumen, pada khususnya itu
yang skala besar untuk memproduksi pembibitan tembakau sistem polybag itu baru kelompok tani Ngudirukun atau baru saya. Dan itu memang ada beberapa tahapan yang harus kita lakukan. Salah satunya kita itu harus menyemai dulu. Biji kita semai dulu supaya tumbuh. Setelah tumbuh itu minimal 25 hari atau 20 hari baru kita persiapkan untuk pindah di polybag. Setelah itu persemaian dari semaian. Nah, setelah di persemaian itu pindah ke polybag, itu di angka 20 sampai 25 hari baru kita siapkan untuk pindah tanam. Dan ciri-cirinya seperti ini nih, Mas. Ini adalah salah satu bibit yang sudah berumur di angka 20 sampai 25 hari setelah pindah ke polybag. Sudah kelihatan perakarannya sudah kelihatan di sini semua, batangnya kelihatan sudah lebih besar, daunnya lebih besar, dan ini insya Allah sudah siap untuk dipindah tanaman ke lahan. Berarti tadi dari nyemai sampai dengan pindah ke polybag selama 20 sampai 25 hari. 20 sampai 25 hari setelah di polybag sampai ditanam. Di angka 20 sampai 25 hari juga. Berarti kalau total itu sekitar 40 hari. 40 sampai 45 hari. 40 sampai 45 hari. Sudah siap untuk dipindah tanamkan di lahan yang mau kita tanam. Oh iya. Setelah itu ditanam, dan saya mau tanya ini medianya itu apa saja? Terima kasih. Ini yang biasanya sahabat tani, media yang diperlukan untuk persemaian tembakau itu sama dengan yang dicabai atau berbeda? Monggo dijelaskan. Kemungkinan kalau kita berbicara media semai, kemungkinan sama lah, hanya pencampurannya mungkin yang berbeda. Kami menggunakan pencampuran 5:1:1. 5:1:1. Limanya apa? 5-nya tanah, satunya adalah pupuk kompos atau pupuk kandang yang sudah jadi, yang satunya lagi adalah arang sekam. Ya, jadi 5:1:1. 5 tanah, 1 pupuk kandang, yang satunya adalah arang sekam. Tapi yang perlu kita garis bawahi adalah tanah yang mau kita gunakan. Tanah yang berarti tidak sembarangan, asal tanah di sawah atau di mana, betul. Gitu. Alhamdulillah kami itu dikelilingi oleh pohon bambu. Sehingga kami bisa mendapatkan tanah yang berada di pohon bambu cukup mudah. Contoh di belakang kami pun, di belakang saya ini, di belakang greenhouse ini ada tanaman pohon bambu, dan itu memang sengaja kami biar tidak kami matikan, karena di sekitarnya areanya itu tanahnya kita ambil untuk media. Karena beberapa penelitian adalah media yang paling bagus untuk persemaian bawah yang ada di bawah pohon bambu. Salah satunya itu yang harus kita garis bawahi adalah kita media tanahnya harus mencari yang ada di bawah pohon bambu. Mungkin salah satunya itu. Ya, betul sekali. Ini luar biasa sahabat tani. Di Desa Kebakalan sudah ada persemaian tembakau yang menggunakan polybag dengan media tanamnya tadi tanah yang di bawah pohon bambu, terus arang sekam dan pupuk kandang yang sudah jadi. Ini perjalanan selama 5 tahun itu pastinya kan ada kendalanya. Itu kendalanya apa ini, Pak? Kendalanya adalah salah satunya gimana ya? Satu, pembiayaan. Iya, pembiayaan. Karena untuk pemula untuk mendirikan usaha ini di pembibitan, karena ini bukan area terbuka, ini area di dalam greenhouse, otomatis itu membutuhkan modal. Ya, modal. Terus kalau terkait kendala, kemungkinan besar nggak begitu berarti banget di persemaiannya. Iya, di persemaiannya kadang-kadang kita itu lalai. Seolah-olah kita menyepelekan lah, seperti ini aja jadi. Nah, di persemaian itu, semai awal itu yang kita harus lebih ekstra hati-hati, karena bijinya sangat kecil, tumbuhan dia itu tumbuhnya sangat sensitif sekali, sehingga kita juga harus memperhatikan anti jamurnya, karena itu lawan banget dikena layu fusarium. Jadi kita selalu menggunakan trichoderma untuk di pembibitannya. Wah, ini luar biasa pakai trichoderma dan lain-lain, Jadi pembibitan di tembakau hampir sama dengan yang di cabai, tetapi memang kalau daun tembakau ini kan lebih lunak, lebih sensitif dengan kondisi lingkungan, dan harus ada perlakuan khusus.
Dan ini untuk animo masyarakat di sini untuk menggunakan bibit berpolibag itu seperti apa, Pak? Ya. Apa yang sudah ada yang terus-menerus atau ada yang saya belum menggunakan atau bagaimana? Terima kasih. Alhamdulillah dengan berjalannya waktu yang namanya sebuah kegiatan baru atau barang baru kategorinya, itu seolah-olah ya itu butuh proses, Mas. Betul, Tidak proses, serta-merta kita harapan hari ini masyarakat petani karena tahu bahwa barang ini bagus, tetapi mereka juga masih memandang ribet. Ribetnya satu harus membuang plastiknya. Salah satunya itu. Tapi dengan berjalannya waktu mereka juga nyadar bahwa dengan sistem tanaman polybag itu ada keunggulannya. Keunggulannya, iya. Ada keunggulannya, satu, bisa tanaman bisa hidup dengan serentak. Karena sudah tidak ada kerusakan akar. Beda ya kalau yang teman-teman lain cabutan itu kerusakan akarnya sangat-sangat tinggi, dan itu salah satunya. Dan ini kelebihannya menurut saya itu daya hidupnya itu di atas 80%. 80%. Berarti kalau yang sistem konvensional cabutan itu ketika mati terus diganti lagi. Itu iya. Biasanya sampai berapa persen kalau yang pengalaman Pak Nurdin? Pengalaman saya itu lebih-lebih kalau pas delalah kita itu di persemaian awalnya sudah tidak menggunakan anti jamur. Trichodermanya itu rawan banget pembusukan akar sejak awal. Yang kita tidak terdeteksi, artinya kita tidak bisa melihat, tapi ternyata akar itu sudah terkena virus. Secara langsung, secara otomatis di lapangan pun atau di lahan itu akan mati satu persatu. Sehingga tingkat kematiannya itu sangat riskan sekali. Apalagi kepada saat ini, tahun-tahun ini, tahun 2022 ini kemaraunya sangat curah, musimnya kemarau, tetapi curah hujannya masih sangat tinggi. Dan itu sangat riskan sekali dengan tanaman yang sistem cabutan. Sehingga alhamdulillah dengan adanya sistem berpolibag seperti ini, dan kami melakukan pengiriman barang ke beberapa kecamatan, mereka mengakui bahwa barang ini lah yang ditunggu untuk solusi. Untuk apa? Solusi di masa kemarau tapi masih banyak hujan. Salah satu berarti keunggulannya di situ. Kelemahannya kita harus membuang plastiknya, tetapi juga kita ngapunten supaya tidak menimbulkan limbah di sawah kita. Harapannya plastik harus segera dikumpulkan supaya tidak menimbulkan limbah di area pertanian kita. Mungkin berarti itu ini keunggulan dan kelemahannya. Jadi ada keunggulannya seperti seragam tanamannya, terus ketika ada musim yang tidak menentu seperti musim kemarau tetapi masih banyak hujan, ini sebagai solusinya ya daya hidupnya di atas 80%, tingkat kematiannya berarti kurang dari 20% ya. Dan dibanding dengan yang secara cabutan memang tingkat kematiannya lebih lebih tinggi. Dan kalau yang cabutan, kalau di Kecamatan Karanggayam ini adalah ada naungan pakai daun jati ya, untuk menanggulangi dari cuaca panas dan dari hujan. Ya. Tapi kalau sistem polybag sudah tidak membutuhkan itu. Tidak menggunakan karena sudah terbiasa di media tanamnya, ketika dipindahkan sudah beradaptasi, nggih Pak. Iya, betul. Dan ini Kecamatan Karanggayam merupakan salah satu dari beberapa kecamatan di Kabupaten Kebumen sebagai penghasil tembakau di musim ini. Kalau musim sekarang adalah MT3. Tetapi di Kecamatan Karanggayam itu ditanami tembakau dengan kebutuhan airnya memang tidak terlalu banyak kalau untuk tanaman tembakau. Yang penting disiram. Ya betul. Bukan dari air hujan. Iya. Dan ini harapan kedepannya memang para petani khususnya di Kabupaten Kebumen untuk menggunakan bibit berpolibag dengan keunggulan tadi sudah disampaikan. Dan harapan ke depan ini Pak Nurdin untuk pembibitan polybag ini seperti apa? Ya, terima kasih. Monggo bagi teman-teman petani yang lain, bahwa menurut saya sistem pembibitan atau seperti ini sangat bagus menurut saya. Harapan kami, mari kita bertani dengan pola pikir cerdas. Kuncinya orang bertani adalah kesuksesannya di tingkat bibitnya. Dimana kalau bibitnya sehat, harapan kita untuk tingkat keberhasilannya sangat tinggi. Sangat tinggi. Nah, itu, dan ke depan
Harapannya semua petani itu mampu mengembangkan ini dengan sendirinya, bisa memproduksi bibit dengan sendirinya, sehingga kita bisa menanam dengan semau kita. Artinya semau kita, kapan rencana jadwal kita tanam, kita akan bisa melakukan. Dan untuk terkait misalnya pingin belajar bareng, monggo silaturahmi atau dugi Tenggu Bukulo di Kecamatan Karanggayam, di desanya Kebakalan, kecamatannya Karanggayam, kelompok tani yang Ngudi Rukun. Insya Allah kami siap untuk belajar bareng. Mungkin salah satunya itu, Pak. Luar biasa ini sahabat tani. Kalau sahabat tani ingin belajar bareng di kelompok tani Ngudi Rukun, dipersilahkan. Dan ini hebatnya lagi, selain berbudidaya atau persemaian dengan polybag, itu melibatkan orang sekitar dalam pengerjaannya. Ini monggo dijelaskan Pak Nurdin. Ya, terima kasih. Dengan kegiatan ini tanpa disadari kita sudah, alhamdulillah saya sendiri sudah melibatkan banyak orang. Salah satunya dari penyediaan pembuatan ini, peti-petinya itu sudah kita melibatkan banyak orang. Pengisian media semenya atau media di polybagnya sudah melibatkan banyak orang, dan itu ibu-ibu sekitar sini sudah bisa ikut merasakan kegiatan ini, dan mereka sangat antusias sekali. Dan kegiatan ini satu, mereka bisa mendapatkan pendapatan, kedua kalinya mereka terinspirasi bahwa pola kita memang harus, pola pikir kita di bidang pertanian harus mulai berubah. Salah satunya itu. Dan untuk kegiatannya monggo bisa dilihat dengan sendirinya nanti Pak Sugeng. Kegiatan saya dan teman-teman, bukan saya, itu adalah bukan pekerja saya, tapi mereka adalah teman-teman saya semua yang ikut membantu saya. Mungkin salah satunya itu yang dapat kami sampaikan. Dulu ini kebayang seperti ini atau enggak Pak Nurdin? Dulu kan dari cabutan, terus jenengan dari pelatihan di Temanggung, terus mencoba, itu sampai sekarang itu dulu kebayang seperti ini apa enggak? Enggak juga. Kalau bayangan saya dulu itu kayaknya kecil kemungkinan. Untuk sebesar ini. Alhamdulillah dengan berjalannya waktu, dan kami juga mendapatkan dukungan dari dari salah satunya Dinas Pertanian yang mewajibkan untuk kegiatan Denplot tembakau di Kabupaten Kebumen harus menggunakan sistem polybag, dan itu juga sebagai ajang promosi dari dinas supaya budidaya tanaman tembakau yang bagus, caranya dari bibitnya seperti ini. Dan ini bukan serta-merta harus minta kepada saya, tetapi ini sebetulnya adalah sebuah ajang mereka untuk merubah pola pikirnya. Mungkin salah satunya itu, dan alhamdulillah dengan berjalannya waktu kami sekarang ini sudah kewalahan untuk permintaannya. Salah satunya dari petani di Kabupaten Kebumen yang sudah mengenal ini juga sudah sangat banyak sekali permintaannya, dan kami juga butuh dukungan dari teman-teman yang lain. Artinya bahwa kami itu jujur kami kewalahan untuk pengadaan barangnya. Berarti kalau pemasarannya ini selain di Kecamatan Karanggayam sudah sampai kecamatan mana? Ini yang di Kabupaten Kebumen. Selain di Demplot kan ada. Ya, untuk di Kabupaten Kebumen kami hampir semua kecamatan yang potensi ada tanaman tembakonya kami sudah menyalurkan semua di luar kegiatan Denplot. Kalau Denplot itu adalah paketan yang sudah dialokasikan oleh dinas, tetapi di luar itu juga yang kegiatan Denplot tahun lalu, akhir tahun ini sudah mulai pada minta. Salah satunya ada Kecamatan Karangsambung, Kecamatan Sadang, Kecamatan Alian, Kecamatan Poncowarno, Kecamatan Kotobenangun, dan sampai yang paling ujung Kecamatan Perembun. Kemarin sudah saya kirim ke sana itu satu Pak. Wah, berarti dari Karanggayam untuk Indonesia, bukan hanya Kebumen. Jadi ini kisahnya sangat inspiratif sekali. Dari sebuah desa di Kecamatan Karanggayam, tepatnya di Desa Kebakalan, ada seorang petani, ketua kelompok tani, dan beliau juga penyuluh swadaya di Kecamatan Karanggayam. Kalau untuk pelatihannya ini paling jauh tentang tembakau ini sampai mana Pak Nurdin ini? Saya di dunia pertembakuan, kunjungan saya atau magang saya sampai ke arah timur itu sampai ke Jember. Iya, Kabupaten Jember. Ke arah barat saya sampai ke Garut. Iya, sampai ke Garut, dan juga sampai ke di Jawa Barat itu ada dua wilayah sudah kami kunjungi, Garut sama Subang. Subang. Iya, sama Subang. Oh ya, tadi belum disinggung tentang
ini jenisnya apa, kalau yang Oh iya betul. sebutan di sini saja, Iya. karena Kami tetap mengembangkan, mempertahankan varietas yang ada di Kecamatan Karanggayam. Itu adalah turunan dari nenek moyang saya. oh iya, Yang satunya ini, salah satunya daunnya yang kelihatan bunder ini adalah Jero Jergi. Jero Jergi, Yang kelihatan panjang ini adalah daunnya Ontel Kenanga. Ontel Kenanga. Iya, Ontel Kenanga. Berarti kalau varietasnya belum teridentifikasi secara Ya belum, itu, ini belum bersertifikat, Mas. belum bersertifikat, Iya, tetapi belum bersertifikat. turun-temurun dari ini apa, Iya. dari nenek moyang, Iya. yang bahkan Pak Nurdin sendiri itu tahu nggak tembakau di Karanggayam ini mulai dibudidayakan itu tahun berapa? Dari nenek moyang atau dari mbahnya jenengan, Itu ada cerita apa enggak? belum sampai saat ini saya belum bisa menemukan titik terang sejak tahun berapa tanaman tembakau ada di Kecamatan Karanggayam. Karena saya menanyakan kepada Simbah saya yang sudah sepuh, Simbah juga berkata, Mbah Kumbien sudah menanam. Berarti itu sudah lama. Nggak tahu lah sudah berapa tahun atau beberapa generasi di Kecamatan Karanggayam. Ya makanya ini tetap kami pertahankan dan ingin kami kembangkan. Luar biasa, ini di Kecamatan Karanggayam sudah sejak dahulu dibudidayakan dan sampai sekarang penerusnya juga masih banyak. Iya. Dan ini sebagai alternatif untuk perubahan iklim ya. Jadi sekarang kan ada dampak perubahan iklim, jadi iklimnya yang kemarau dengan disertai hujan, solusinya adalah dengan tanaman tembakau menggunakan polybag. Ya. Alhamdulillah ini kami di Kecamatan Karanggayam sangat berterima kasih ini kepada Pak Nurdin atas ilmunya, informasinya yang kalau menurut saya ini super keren. Jadi kalau sahabat tani mau ke Karanggayam atau ke Kebumen itu dipersilahkan ya untuk studi tiru. Kalau studi banding hanya membandingkan, tetapi kalau studi tiru paling tidak meniru yang bisa dilakukan di wilayah masing-masing. Karena Pak Nurdin ini sudah melanglang ke beberapa kabupaten di Jawa, dari Jawa Barat sampai Jawa Timur. Itu pastinya ketika melakukan studi tiru itu atau magang, pasti ada banyak materi, tetapi yang bisa diterapkan di Kecamatan Karanggayam adalah salah satunya polybag. Sebenarnya seperti itu guys. Jadi penyuluhan itu bisa disesuaikan atau diterapkan dengan spesifik lokasi. Terima kasih Pak Nurdin atas ilmunya, dan semoga sahabat tani di rumah itu dapat mencontoh apa yang disampaikan oleh Pak Nurdin. Terima kasih Pak Nurdin. Petani Indonesia berjaya, sejahtera, dan bahagia. Seluruh pertanian Kebumen aktif, kreatif, inovatif. Saya Sugeng Haryadi, terima kasih dan sampai jumpa.